Indonesia, negeri kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke yang dikenal dengan keberagaman terbesar di dunia. Di tanah air yang kita cintai ini, lebih dari 270 orang hidup berdampingan, membawa cerita, budaya, dan keyakinan yang berbeda-beda. Wihara, gereja, masjid, pura, semua itu menjadi gambaran nyata bahwa Indonesia adalah rumah bagi berbagai agama dan juga kepercayaan. Terlihat dari bangunan tempat ibadah, tapi juga dari tradisi, adat istiadat, dan cara hidup yang berbeda di setiap daerah. Indonesia mempunyai warna dan kisahnya sendiri tentang bagaimana perbedaan bisa hidup berdampingan dan saling melengkapi dan memperkaya satu sama lain. Namun, keberagaman ini juga membawa tantangan. Sepanjang perjalanan bangsa, perbedaan sering menimbulkan pertanyaan, bagaimana kita bisa tetap bersatu di tengah segala perbedaan? Bagaimana kita menjaga harmoni di tengah potensi konflik yang muncul karena perbedaan keyakinan dan pandangan hidup? Jawaban itu ada pada Pancasila, dasar negara yang menjadi panduan hidup kita bersama. Pancasila bukan sekedar kata-kata yang harus dihafal, tetapi Pancasila adalah nilai-nilai luhur yang mengajarkan kita untuk saling menghargai, menghormati, dan hidup berdampingan dengan damai. Pancasila mengajak kita melihat perbedaan bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai kekuatan yang menyatukan kita semua. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai Pancasila ini terlihat jelas, mulai dari saling mengucapkan selamat hari raya, gotong royong, membersihkan lingkungan tanpa memandang latar belakang, hingga duduk bersama dalam forum lintas agama untuk mencari solusi bersama. Semua itu membuktikan bahwa toleransi bukan sekedar kata-kata, tapi sudah menjadi bagian dari bangsa kita. Toleransi hadir dalam tindakan sederhana sehari-hari, dalam senyum yang tulus, sapaan hangat, dan uluran tangan tanpa memandang perbedaan. Untuk lebih memahami konsep toleransi yang ada di sekitar kita dan kehidupan nyata, yuk simak wawancara mereka. Tentunya perasaan saya turut bahagia karena dengan mereka bisa merayakan hari besar agamanya, berarti dapat diartikan mereka memiliki kebebasan seperti salah satu nilai yang berada di Pancasila, yaitu kebebasan dalam beragama. Tentunya pernah, karena untungnya sejak kecil saya berkesempatan merasakan tinggal di lingkungan yang berbeda-beda. Contohnya saya pernah tinggal di Batam, yang mana saat itu didominasi oleh masyarakat bersuku Chinese yang beragama Konghucu, yang mana acara keagamaannya masih kental sekali. Dan di situ saya dan keluarga turut memberikan ucapan kepada mereka dalam bentuk menghargai dan toleransi. Dan begitupun sebaliknya ketika saya merayakan hari besar keagamaan saya, mereka juga ikut serta mengucapi dalam bentuk toleransi mereka. Perasaan saya dan toleransi di lingkungan rumah dan di sini mungkin hampir sama kelihatannya sih. Lebih ke arah sama sih. Di lingkungan rumah saya lebih juga ada menghargai sesama, di sini juga sama-sama menghargai, di mana perbedaan-perbedaan agama yang ada di rumah maupun di sini sama-sama kita saling menghargai. Nah, di sini saya lebih kayak menghargai dengan cara membangunkan teman saya ketika waktu sholat Id. Nah, di situ teman saya bangun dan dia pergi ke masjid. Seperti itu. Perasaan saya senang sekali ya, cukup senang sekali karena dengan adanya perayaan Idul Adha atau keagamaan, pertama tanggal merah, yang kedua saya masih, walaupun saya sebagai non muslim, saya masih menikmati namanya daging sapi, daging kambing, dapat jatah lah istilahnya dari masjid atau lainnya itu. Dari cerita dan pengalaman yang telah kita dengar, jelas bahwa toleransi bukan hanya tentang kata-kata, melainkan tindakan nyata yang muncul dari sikap saling menghormati. Meskipun berbeda keyakinan, kedua narasumber kita menunjukkan bahwa saling menghargai perayaan hari-hari besar agama lain adalah bentuk penghormatan yang memperkuat persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman Indonesia.
Hal ini adalah cermin dari nilai-nilai Pancasila yang telah kita junjung tinggi. Dalam kehidupan yang penuh warna ini, toleransi adalah jembatan yang menyatukan semua perbedaan. Mari terus saling menghormati, karena dengan toleransi, Indonesia akan menjadi rumah yang damai untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video dokumenter ini. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk menjaga persatuan dalam keberagaman.